Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NTB. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Siang ini kembali lagi bersama saya Siti Malikatul Musawiroh dalam acara Bincang Gemilang yang disiarkan secara live di Facebook Humas NTB. Dan di sini sudah ada bersama saya narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Lalu Fikri MM Mars, yang merupakan direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Teman-teman yang sedang menyaksikan live Facebook di Humas NTB nantinya bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di Facebook Humas NTB terkait dengan topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan membahas tentang penanganan COVID-19 atau penanganan virus corona di NTB sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malika panggilnya Bapak Fikri. Oke, Bapak Fikri. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, harus tetap sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terkait dengan pengembangan penanganan COVID-19 sendiri di NTB itu memang menjadi isu yang tidak habis-habisnya untuk dibahas ya Pak ya. Karena kita tahu keadaan di dunia sekarang itu masih sangat berjuang keras untuk menghadapi pandemi ini. Berdasarkan data yang kami dapat dari gugus tugas COVID di NTB, sekarang pasien di dunia juga sudah mencapai jutaan jumlahnya. Apalagi di Indonesia itu sudah mencapai 64.000 dan di NTB sendiri sudah mencapai angka 1.391 masyarakat yang terkena atau terinfeksi virus COVID ini. Nah, menurut Pak Direktur sendiri, angka ini ke depannya akan terus bertambah atau memang bisa mereda di waktu ke depannya? Baik, makasih Pak Malika. Jadi senang sekali bisa berbagi, share di tempat ini. Saya ingin cerita sedikit. Jadi tadi malam kita sudah sama-sama dapat share bahwa jumlah kasus kita kan sekitar 1.391 dan ini angka yang sudah menembus angka 1.000 ya, sudah cukup tinggi ya. Dengan kasusnya memang dan semakin hari terlihat angkanya semakin meningkat ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah di satu sisi kita tetap tenang, tetapi kewaspadaan harus kita tingkatkan dengan kondisi seperti ini. Karena apa? Pandemi ini masih berjalan ya. COVID-19 ini penyakit yang baru kalau di tataran dunia, bahkan sekarang kita belum ketemu vaksinnya, di dunia pun belum ketemu vaksinnya. Nah, untuk itu kita dituntut untuk tetap tenang, walaupun waspada juga harus tetap tinggi dengan kondisi seperti saat ini ya. Nanti saya bikin cerita juga dengan kasus-kasus yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, kasus-kasus yang kami tangani ya. Boleh langsung cerita ya? Silakan. Oke, jadi kita agak relax saja ya. Jadi dengan kasus yang ada di Rumah Sakit Provinsi sekarang, kami sudah menangani hampir jumlahnya dari yang dirilis tadi menangani sekitar 465 kasus per tanggal 5 Juli kemarin. Ini update hari ini bertambah jumlahnya ya. Dengan hari ini kami merawat sekitar 64 pasien dan ketersediaan kamar yang pun kami siapkan memang 51 kamar di situ, termasuk ada ruang intensif juga. Nah, kondisi seperti ini sudah full. Kalau kapasitas rumah sakit provinsi saat ini sudah full. Beberapa kasus-kasus yang ringan ya kami kirim juga, kami tangani juga di rumah sakit darurat. Nah, kalau kita lihat dari persentase sebenarnya jumlah kasus yang di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi ini ada jumlah sekitar 80% itu ringan sedang sebenarnya. 15% itu dengan gejala berat dan 5% adalah kasus yang perlu penanganan lebih intensif. Artinya butuh alat bantu napas, ventilator ya. Jadi ini kondisi seperti ini kalau rumah sakit sudah full, kondisinya sudah tidak bagus. Artinya di sini ada peningkatan kasus. Nah, ke depan gimana? Kita belum tahu sampai kapan pandemi ini. Sampai vaksinnya ketemu. Gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya pandemi ini masih berjalan ya di tengah-tengah kita, betul. Bapak. Nah, terkait untuk tadi penanganan
pasien COVID di RSUD sendiri itu bagaimana Pak? Bagaimana dengan fasilitas baik dari segi ketersediaan kamar, ruang isolasi maupun tenaga medis di sana? Ya, sejak awal memang sebelum pandemi pun kami memang sudah siap ruang isolasi di situ. Ada ruang isolasi memang khusus untuk menangani kasus-kasus emerging disease ya. Kemudian dengan pandemi ini bahkan sejak Januari sudah siapkan secara bertahap ruang khusus isolasi bertekanan negatif. Bahkan di kondisi saat ini kami pun sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas baik itu ruangan intensif ataupun memang ruangan khusus operasi khusus COVID ya. Dan kondisinya sekarang tadi sudah saya jelaskan ada tren yang berubah saat ini. Dalam 3 minggu terakhir ini kasus-kasus yang masuk ke tempat kami meningkat kasusnya dengan kondisi yang cukup berat. Nah, ini ada pergeseran. Kalau dulu-dulu kan banyak kasus-kasus ringan ya. Yang masuk ke tempat kami, terutama rumah sakit rujukan adalah kasus-kasus yang trennya sudah dengan gangguan pernafasan berat. Nah, tidak hanya dengan kasus-kasus yang komorbid ya. Baik. Tetapi tanpa komorbid pun cukup tinggi juga dengan kondisi pernafasan berat yang masuk ke tempat kami. Baik. Ini trennya. Sebelum kita lebih lanjut ke tren baru penyebaran virus COVID-19 di NTB itu sendiri Pak, saya mau memperdalam lagi mengenai fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB itu. Apakah memang di sana cukup untuk menampung sekian banyak pasien yang terkena COVID di NTB, ataukah memang ada alternatif lain yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Ya, kami sejak awal sudah menyiapkan ada memang ruangan khusus untuk COVID. Alurnya kami buat tersendiri ya. Jadi alur pasien masuk di Rumah Sakit Umum Daerah itu ada melalui IGD. Baik itu kami terima melalui rujukan dari rumah sakit mitra yang merujuk ke kami, ataupun datang sendiri ke IGD untuk memeriksakan diri. Nah, di samping kami menangani kasus COVID, ada juga kasus non COVID pun sedang kita berlangsung penanganan ini. Karena rumah sakit itu nggak boleh lockdown, nggak boleh tutup ya. Yang kami lakukan saat ini memang penyesuaian pelayanan ya, dengan fasilitas yang ada, dengan jumlah tempat tidur yang mendekati 90 sebenarnya tadi, tetapi dengan 51 kamar yang kami siapkan itu, 51 kamar itu sebenarnya sudah full kondisinya saat ini. Nah, ini juga kami saat ini melawat selain kasus-kasus yang komorbid ya, dengan juga tanpa komorbid juga ada juga yang kami rawat. Dan dari 5% yang saya bilang ada kasus penanganan intensif tadi, kasus yang intensif tadi, yang itu termasuk diantaranya tanpa komorbid. Baik. Ya. Oke Pak, kami mendengar bahwa ada juga rumah sakit RSUD itu menyiapkan rumah sakit darurat di asrama haji. Ya. Bagaimana dengan fasilitas di rumah sakit tersebut? Jadi kasus-kasus yang ditangani di asrama haji dengan kasus-kasus yang memang tanpa komorbid di situ. Ya, ada sekitar 80-an kamar yang disiapkan di situ, ya, termasuk tenaga kesehatannya sudah kita siapkan dari dokter, perawat, ya, bahkan spesialis pun bisa melakukan visite, termasuk pemeriksaan swab pun, walaupun pemeriksaan di rumah sakit provinsi kita ambil di situ. Nah, kriteria kasus yang ditangani di situ adalah kasus-kasus yang ringan memang, yang tidak perlu intervensi medis. Nah, kasus-kasus OTG terkonfirmasi positif ya, itu ditangani sana. Tapi ketika pasien itu ternyata butuh untuk intervensi medis, kami arahkan rumah sakit umum daerah provinsi. Dan itu laporan terakhir saya baru dapat info, itu pun kondisi penuh saat ini. Dan kami sudah menyiapkan lagi ada satu wisma lagi untuk second line-nya, untuk kami untuk kasus-kasus yang tadi yang tanpa gejala, tidak perlu intervensi medis ya, dengan kapasitas sekitar 64 kamar. Ya, tapi di sini sehebat apapun kita menyiapkan fasilitas, harus dibarengi dengan tadi kedisiplinan dan menjalankan protokol COVID. Karena kami ini kan hilirnya ya, hulunya artinya preventionnya, pencegahannya harus lebih kuat lagi, promotionnya harus lebih kuat lagi, harus lebih intens lagi. Di samping tadi menjalankan protokol COVID itu harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Baik Pak,
Terkait dengan tadi meludaknya ya pasien di RSUD sehingga harus mengadakan rumah sakit darurat. Nah, untuk kondisi terkini di RSUD Provinsi NTB itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, sejauh saya katakan bahwa kecenderungan akhirnya ini pasien datang dalam kondisi agak berat ya. Jadi kalau pasien yang masuk ke tempat kami kondisinya sudah berat ya, itu penanganannya lebih sulit. Lebih sulit artinya butuh penanganan ekstra ya. Untuk itu kami memang mendorong upaya promotif prevention itu harus lebih kuat lagi ya. Dan tentunya ada satu namanya kondisi ya, yang namanya kondisi happy hypoxia. Mungkin pernah baru dengar ya? Iya, baru dengar. Happy hypoxia itu artinya pasien itu masih bisa beraktivitas, masih bisa nafas, walaupun sedikit terasa agak sesak ya. Tapi sebenarnya kalau diperiksa kadar oksigen dalam darahnya itu rendah. Nah itu maksud saya ketika kita merasakan ada gejala batuk, demam, lemas, diare, dan kadang-kadang ada sedikit sesak, harus cepat memeriksakan diri, itu yang terpenting. Jangan sampai ketika kondisi yang lebih parah masuk ke rumah sakit itu penanganannya jauh lebih sulit dengan kondisi seperti itu. Baik. Jadi tidak perlu menunggu harus sampai harus sampai benar-benar genting ke rumah sakit. Betul. Sedini mungkin ke rumah sakit itu akan lebih baik. Betul, begitu Pak. Ya. Baik. Untuk ini saya kembali ke pertanyaan mendasar Pak. Mungkin ini bisa dikatakan pertanyaan dari orang awam gitu. Apakah kemudian COVID-19 ini semakin berbahaya? Apakah penyakit ini memang mematikan atau tidak, Pak? Oke. Bagaimana? Saya berbicara berdasarkan data saja. Ini saya explore ada satu kasus dengan umur wanita muda 36 tahun. Kondisinya sama, tadi gejala batuk, pilek ya. Datang ke rumah sakit umum rujukan, salah satu rumah sakit rujukan mengirim ke kami, kemudian kami periksa. Dia dirawat 9 hari pasien ini. Saya ceritakan kondisinya 3 hari pertama, kondisinya fine saja ya, batuk, pilek, tetapi sudah terkonfirmasi positif ya. Kemudian hari keempat gejalanya sesak ya. Ini pasien tanpa komorbid, muda ya. Nah, itulah ketika COVID ini menyerang saluran nafas ya. Jadi begitu berat kondisinya ketika orang sudah terpapar ya. Kemudian kami rawat di ruang ICU waktu itu ya, sekitar 4 hari ya. Jadi sampai meninggal itu di ruang ICU hari ke-9 di situ. Jadi kondisi gagal nafas ini mengalami perburukan sekitar hari ke-4 tadi ya. Jadi memang pasien ini dengan kondisi PDP ya, kemudian ada sesak, bahkan pasien ini memerlukan ventilator di situ, alat bantu nafas. Nah, ini salah satu contoh kasus yang tanpa komorbid yang kami tangani. Nah, memang respon dari masing-masing individu itu berbeda-beda. Ada orang yang ketika terpapar virus ini merasa fine-fine saja, imunitasnya bagus. Nah, ada juga orang memang dengan komorbid atau tanpa komorbid kondisinya memburuk. Nah, memang itu kembali ke imunitas masing-masing personil ya. Inilah makanya penyakit yang baru lah saya bilang di COVID-19 ini, di dunia pun belajar, bahkan di Indonesia pun terus kita update penanganan COVID itu. Sekarang revisi untuk penanganan COVID itu hampir revisi keempat gitu. Jadi selalu diupdate penanganan ini. Jadi untuk itu kita harus tetap waspada dengan kondisi seperti ini ya. Jadi kadang-kadang orang merasa fine saja, apalagi sekarang sudah bicara new normal, normal, bebas, merdeka gitu. Tapi ternyata kewaspadaan itu tidak dibarengi kedisiplinan dan kewaspadaan. Apa yang terjadi ketika dia mengabaikan, ketika penyakit ini dianggap penyakit biasa-biasa saja,
buktinya ada yang memang kasusnya meninggal bahkan tanpa komorbid Baik. gitu. Jadi benar-benar penyakit ini bukan tidak membahayakan, tetapi sangat membahayakan ya Pak. Walaupun tadi orang tanpa gejala, orang tanpa komorbid juga bisa meninggal, begitu ya Pak ya. Ya. Dan kami meng-highlight di sini ada tren baru tadi yang Bapak sampaikan, bahwa pasien datang ke rumah sakit itu tidak hanya dalam keadaan batuk pilek atau demam tinggi atau sesak napas saja. Ada tren baru di mana penderita COVID ini memiliki gejala yang lain. Seperti apa itu Pak? Ya, kalau kita bicara gejala, variatif gejalanya. Ya, contoh misalnya tadi pasien muda tadi tanpa komorbid dalam kondisi pernapasan berat. Awalnya pasien ini datang dengan gejala panas batuk pilek saja tanpa komorbid, ya. Tapi perburukan itu kita lihat tadi pada hari ketiga, ya. Dan berakhir dengan kematian, ya, pada hari ke-9. Ini maksud saya menyampaikan ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Tapi sikap mental kita harus tetap tenang menghadapi ini. Tidak, makin kita cemas nanti akan berdampak juga terhadap imun kita kan. Ya, jadi imun kita kuatkan. Intinya begini, bagaimana edukasi yang saya sampaikan ini membuat kita bisa lebih waspada, lebih aware di kondisi saat ini. Karena kalau bicara pandemi ini kan tanggung jawab selain individu harus bertanggung jawab, keluarga bertanggung jawab, masyarakat di sekitar bertanggung jawab, daerah, pemerintah daerah, bahkan negara, bahkan dunia pun bertanggung jawab seperti saat ini, ya, karena masuk dalam era pandemi tadi. Baik, jadi ini merupakan tanggung jawab semua orang ya Pak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab tenaga medis, tapi juga tanggung jawab semua masyarakat untuk tetap waspada dan juga tetap memberlakukan protokol kesehatan itu. Yeah. Nah, di sini Pak, ada yang bertanya bahwa ada yang berpendapat bahwa COVID-19 ini merupakan self-limited disease, artinya penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan adanya dukungan dari sistem imun yang kuat. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan hal tersebut secara terperinci? Itulah ingin saya jelaskan di sini bahwa virus ini virus baru, kemudian respon terhadap reseptor atau penerima inangnya, tempat dia nempel virus ini berbeda-beda pada individu A dengan individu B. Misalnya virus ini nempel pada orang yang dengan komorbid. Kalau kita umpamakan kalau orang dengan komorbid itu terpapar virus COVID ini, ibarat dia berada di pinggir jurang, ya, dijorokin lebih mudah untuk jatuh, ya, seperti itu, ya. Kemudian ada juga memang dia virus ini nempel pada orang yang tanpa komorbid, kondisi imunnya nggak bagus, ya. Itu kan banyak faktor, ya. Dan kondisi yang saya paparkan tadi yang tanpa komorbid tadi begitu drastis, dalam hitungan 9 hari, ya, penurunannya sangat cepat. Ada orang ketika terpapar virus ini merasa fine-fine saja karena virusnya ya ketika masuk ke tubuh seseorang imunnya kuat. Nah, itulah saya bilang yang 80% itu tanpa gejala tadi yang masuk ke tempat kami, gejalanya sangat ringan bahkan sedang gitu loh. Dan unpredictable. Jadi virus ini ke individu A atau individu B berbeda responnya. Berarti tergantung sistem imun kita juga ya Pak. Betul, ya. Seberapa kuat sistem imun kita untuk menerima virus ini begitu. Tapi di sisi lain ini Pak, apakah ketika kita tertular, nah di sana sistem imun kita baik bisa meningkat ataupun melemah. Apakah ketika kita tertular, kecil kemungkinan untuk kita tertular lagi ketika sudah sembuh? Ini bagaimana? Juga saya cerita ada kasus juga. Ada 2 pasien kami yang kontrol pasca kami nyatakan sembuh, pasien ini sudah kami rawat, ya. Kemudian kontrol 2 kasus ini yang kami tangani, setelah kami cek swabnya positif lagi. Jadi ini yang disebut reinfeksi. Jadi ada kemungkinan bisa, walaupun memang imunnya sudah terbentuk, sudah dia sembuh, kemudian dia datang lagi, ada reinfeksi. Karena kita di NTB ini kan begini, ada sudah kejadian transmisi lokal sebenarnya. Jadi besar sekali resiko tertular dari orang ke orang kalau kita tidak melakukan protokol COVID tadi, ya. Mungkin kita anggap ini sudah normal-normal aja. Kemudian
kita kumpul-kumpul lagi, kemudian pola hidup physical distancing tidak dijalankan seperti dulu ya, kemudian hand hygiene-nya tidak dilaksanakan. Nah, tentunya ada risiko di situ ya. Baik, berarti tidak menjamin ya Pak bahwa ketika kita sudah sembuh dari COVID dan itu akan menjaga kita dari penularan infeksi selanjutnya gitu. Ya, jadi karena saya berbicara data tadi ya, ada kasus yang seperti itu. Ada bisa kemungkinan terjadi infeksi seperti kayak kejadian di Korea Selatan ya. Sudah dilakukan tes, tracing, kemudian treatment yang bagus ya. Kasusnya melandai ya. Bahkan ketika beberapa bulan muncul lagi kasus ya. Oke, sekarang kalau kita bicara penanganan memang dari mulai tes, tracing yang dilakukan aktif. Prinsipnya begini, semakin cepat kita temukan, semakin cepat kita tangani. Itu intinya. Jadi ketika kita juga sebagai individu ketika merasakan gejala-gejala, memeriksakan kesehatan, kemudian dilakukan screening, misalnya rapid test ya, dilakukan pemeriksaan penunjang seperti radiologi, pemeriksaan laboratorium, itu juga ikhtiar kita kan ya sebenarnya. Jadi kondisi saat ini kita kalau di NTB ya, untuk daerah-daerah tertentu ada yang masih zonanya merah ya. Zona-zona merah itu yang harus kita waspadai. Tentunya sudah ada tugas dari gugus tugas di situ untuk membuat semoga zona merah ini cepat menjadi zona hijau. Baik. Ya. Malika mau singgung sedikit tentang berita yang viral ya Pak. Seperti yang kita tahu, banyak ini beredar di sosial media maupun di berita bahwa ada penjemputan jenazah COVID di sebuah rumah sakit gitu ya Pak. Nah, sebenarnya dari rumah sakit itu sendiri bagaimana penerapan SOP penjemputan jenazah? Apakah memang boleh dibawa oleh masyarakat ataupun ada aturannya tersendiri? Ya, sebenarnya di masing-masing rumah sakit sudah ada SOP di situ untuk bagaimana ketika jenazah yang meninggal ya kemudian ditangani sesuai protokol COVID. Saya bercerita tentang penanganan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi ketika ada kasus meninggal ya, misalnya di ruang isolasi meninggal. Bahkan kami persilahkan keluarga juga datang, artinya ketika masuk ruang isolasi kalau memang keluarga ingin melihat ya jenazah tersebut, kami berikan APD ya. Atau sudah ditangani di kamar jenazah, keluarga juga ingin melihat, ikut menyolatkan, ikut memandikan, kami siapkan APD seperti itu ya. Kemudian SOP yang berikutnya adalah intinya pasien itu kami bungkus sampai 5 lapis. 5 lapis. 5 lapis. Kenapa harus 5 lapis Pak? Jadi untuk menghindari agar tidak ada cairan yang keluar. Itu untuk safety. Karena memang pasiennya sudah terkonfirmasi positif ya. Kemudian yang lapisan terakhir kami berikan pakai peti di situ untuk supaya tidak terjadi perubahan posisi. Nah, kayak kasus tadi malam ada yang minta disolatkan dulu. Oke, prinsipnya yang penting tidak menyalahi protokol penanganan COVID. Kemudian dari aspek medis tidak dilanggar, tidak boleh dibuka jenazahnya karena memang sudah kami lakukan tayamum juga, kemudian sudah petugas, kemudian desinfeksi juga sudah, setelah kemudian kita bungkus ya. Kemudian tadi malam kami juga ada kasus seperti ini ya, kemudian minta disolatkan, oke kita berikan. Nah, bahkan sampai ke penguburan ini ada juga yang memang tidak menginginkan menggunakan peti ya, tapi prinsipnya yang penting tidak ada cairan yang keluar di situ. Tidak ada cairan yang keluar, kemudian petugas kami juga dibantu oleh petugas kami untuk menurunkan ke liang lahat seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang kita adopt dari sisi kearifan lokal yang bisa kita adopt di situ. Kearifan lokal. Nah, artinya tanpa menabrak protokol COVID atau menabrak kaidah-kaidah medis yang ada di situ. Ya, kami sudah ada SOP dan yang penting di sini adalah komunikasi dan edukasi kepada masyarakat ya.
Intinya, nah setelah jenazah itu dikuburkan pun sebenarnya kalau sudah masuk ke dalam tanah, ya keluarga kalau ingin mendoakan mendekat kubur juga silahkan sebenarnya. Ya artinya dia tidak akan menularkan di situ kalau jenazah sudah dikuburkan itu. Tapi tetap menggunakan kaidah-kaidah protokol COVID harus dijalankan, penggunaan masker, kemudian physical distancing itu harus dilakukan. Baik, kita melihat ya Pak bahwa banyak sekali masyarakat yang memang berpartisipasi dalam penjemputan jenazah tersebut. Kita tidak tahu bahwa dalam mental masyarakat sendiri apakah mereka memang sudah tidak takut dengan COVID itu atau memang mereka menganggap bahwa COVID itu sudah tidak berbahaya. Nah, sebenarnya bagaimana sih idealnya kita menghadapi COVID ini Pak? Apakah kita memang harusnya biasa saja atau memang kita harus takut terhadap penyebaran virus ini? Ya, garisnya sebenarnya waspadanya tetap ya, sikap mental kita harus tetap tenang ya. Semakin kita cemas juga menghadap tidak menyelesaikan persoalan ya, semakin kita takut, ketakutan itu malah tidak bagus juga buat imunitas kita ya. Garisnya jelas, waspada tetap, tenangnya harus tetap tenang juga. Apakah benar kalau memang kita tenang-tenang saja atau kita dalam keadaan mental yang baik itu nantinya akan membantu imun kita gitu Pak? Iya, untuk jelas jadi berpengaruh. Jadi ketika kan kita terdiri dari fisik dan psikologis ya, itu saling berkaitan. Jadi ketika psikologis kita dalam keadaan stabil ya, dalam keadaan tenang ya, imunitas otomatis sangat akan meningkat di situ. Contoh kasus misalnya, saya bicara contoh kasus saja. Baik. Ada pasien kami yang memang dirawat sampai 45 hari ya, bahkan 10 kali swab masih aja positif saja. Nah, setelah kami lihat perdalam dari sejak awal pasien ini udah takut dulu ya, tapi memang lingkungan bahkan dia sendiri juga maju mundur waktu itu mau diisolasi. Di samping psikologisnya, tapi tetap kami lakukan intervensi dari sisi psikologis. Tapi seperti itu ya. Ada lagi kasus yang memang secara psikologis baik, dia optimis ya, pengen sembuh ya, itu tidak sampai seminggu negatif. Jadi respon pada setiap orang berbeda-beda ya. Virus ini ketika masuk ke dalam tubuh seseorang responnya berbeda-beda ya. Intinya begini, bagaimana sekarang di tengah pandemi ini, tadi akan saya kembalikan lagi, protokol COVID dijalankan dengan penuh disiplin ya, waspadanya harus kita tingkatkan ya, kemudian tetap tenang, sikap mental kita tetap tenang. Karena memang kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini ya. Dan satu sisi produktivitas, kita ingin berproduktivitas, tapi di satu sisi aman juga harus dong ya. Keamanan ini harus dijaga juga ya. Di satu sisi aman, di satu sisi produktivitas tetap berjalan. Baik. Nah, ini Pak ada yang menarik juga tentang keinginan masyarakat ketika ingin melakukan tes swab atau rapid test misalnya. Kebanyakan mungkin dari teman saya juga ketika mengalami suatu gejala, baik itu batuk pilek maupun demam tinggi, yang kemudian dianjurkan untuk mengikuti tes COVID, dia takut duluan. Jadinya, wah nanti saya COVID, sebaiknya saya tidak melakukan tes gitu. Bagaimana Pak kita memberikan mereka penjelasan bahwa ini penting gitu untuk memudahkan tracing kontak dari COVID itu sendiri. Kembali ke pilihan ya. Jadi ada orang yang memang pengen tes supaya tahu penyakitnya gitu kan, ada lagi nggak pengen tes supaya nggak tahu. Jadi ini pilihan sebenarnya ya, jadi pilihan pada individunya. Tapi dengan kondisi seperti ini, ketika ada yang sudah terkonfirmasi positif kan, itu nanti arahnya ke tracing kontak. Kalau orang sudah kontak itu biasanya dilakukan rapid test atau lakukan PCR ya. Kalau yang golden standarnya ya kita lakukan PCR sebenarnya. Ya kalau sekarang untuk fungsi screening kan sekarang lagi di pasar-pasar juga digencarkan untuk melakukan bahkan untuk tetap menjalankan protokol COVID tadi di pasar ya. Tapi kalau di masjid-masjid saya lihat sudah beberapa tempat ada yang sudah sangat disiplin menggunakan ini. Ya.
Untuk pasien di rumah sakit itu sendiri yang datang ini Pak, yang datang baik untuk memeriksa ataupun untuk melaporkan gejalanya itu kebanyakan dari yang tua atau yang muda di RSUD sendiri? Variasi di sini, variasi. Kalau masuk di tempat kami itu semua umur ada. Bahkan sekarang kami merawat ada bayi umur 3 hari dan satu lagi 4 hari. Ibunya terkonfirmasi positif, anaknya terkonfirmasi positif. Ya, dua Jadi bayi ini menurun sekarang gitu, Pak? dirawat di ruang NICU sekarang dengan penggunaan ventilator. Tapi alhamdulillah saya lihat progresnya sudah ada menunjukkan progres yang positif. Mudah-mudahan sih kita doakan bayi dan ibunya cepat sembuh ya. Baik. Ini jadi variasi kasusnya. Dan namanya COVID ini tidak memandang usia, semua kalangan bisa terkena ya. Semua kalangan, usia muda, tua ya, mau berbagai kalangan, jadi semua bisa terpapar, tidak melihat siapa dia, ada potensi kita terkena. Kalau memang sekarang kan karena udah transmisi lokal, saya bilang transmisi lokalnya cukup tinggi ya. Berbicara tentang transmisi lokal berkaitan dengan statement dari Presiden Joko Widodo ya Pak, kita harus berdamai dengan COVID ini. Dalam artian di NTB sendiri sudah juga mengkampanyekan nurut tatanan baru ya NTB, Pak, atau ya. NTB nurut tatanan baru. Nah di sini sebenarnya menurut Bapak bagaimana RSUD sendiri menyambut era nurut tatanan baru ini? Ya, kami di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi memutuskan harus segera melakukan adaptasi di tengah pandemi COVID ini. Kalau istilah yang sering saya lakukan disampaikan kepada teman-teman di rumah sakit, ayo kita lakukan dancing in the rain. Dancing in the rain, menarik sekali. Dancing in the rain artinya kita harus segera beradaptasi di tengah pandemi ini. Artinya ada penyesuaian-penyesuaian layanan yang harus kita lakukan. Sejak awal kami di Rumah Sakit Provinsi tidak boleh ada yang pengunjung yang terlalu berlebihan masuk untuk kasus-kasus pasien-pasien yang dirawat inap. Juga di rawat jalan pun kita lakukan physical distancing, ada screening yang kita lakukan. Bahkan ruangan yang kami siapkan memang khusus untuk penanganan COVID itu sudah alur tersendiri di situ. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi saat ini. Tidak seperti dulu. Ya, kalau dulu kan bisa numpuk pasien itu sampai ratusan yang datang ya. Tapi sekarang memang dengan tatanan baru ini kami harus menyesuaikan itu. Jumlah pasiennya memang akhirnya kami atur, baik itu rawat jalan, kemudian jumlah pasien yang perlu operatif itu juga kami ada penyesuaian layanan. Nah, kalau pasien yang masuk lewat jalur IGD ya, kasus-kasus rujukan itu kami screening juga di situ. Kalau dia ternyata terkonfirmasi dari hasil screening kami positif, ya tentunya kami bawa ke ruang isolasi. Kalau dia ternyata dia pasiennya tanpa konfirmasi positif, setelah kami screening dia dirawat di bangsal biasa. Di bangsal biasa. Ya. Di mana bangsal biasa? Bangsal biasa di luar ruang isolasi. Kami tetap siapkan di situ. Baik. Untuk tips hidup sehat di tengah-tengah pandemi ini sendiri bagaimana Pak? Nah, tips hidup sehat ya. Tips hidup sehat yang perlu kita lakukan adalah sekarang sudah jelas sebenarnya. Banyak sekali himbauan-himbauan pemerintah ya. Intinya bagaimana kita disiplin menjalankan itu sebenarnya. Tanggung jawab individu sekarang ini. Mulai dari diri kita. Karena tadi COVID ini bisa mengenai siapa saja. Ya, sayangi orang-orang dengan resiko yang ada di rumah kita. Lansia, kemudian orang-orang dengan komorbid. Mungkin kita fine-fine saja gitu loh. Bisa keluar gitu. Tapi di tengah kita pulang ada resiko kita menularkan kepada orang tua kita. Jadi seperti itu. Jadi tipsnya adalah pertama, ya tentunya pertama physical distancing itu tetap harus dijalankan. Itulah kembali ke new normal atau NTB tadi. Nurut tatanan baru. Kemudian masker itu wajib. Bila perlu keluar rumah itu pakai masker. Tapi kalau lagi makan dulu nggak perlu pakai masker ya. Jadi wajib pakai masker apapun. Kalau keluar rumah pakai masker kain silahkan ya. Jadi
Karena ternyata penelitian bahwa masker ini bisa menurunkan resiko tertular atau menularkan bisa sampai 80%. 80%. Betul ya. Nah, di samping tadi pola hidup sehat ya, hand hygiene ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, itu lebih bagus ya. Karena tempat tangan inilah di sini resiko untuk bisa menularkan ke orang lain. Tangan yang tidak bersih. Baik, dari diskusi kita sebelumnya Pak, Malika ingin memberikan kesempatan nih kepada Bapak untuk mengedukasi masyarakat kita bahwa pada dasarnya penyebaran virus COVID-19 di tengah-tengah masyarakat itu masih berlangsung dan juga masih bersifat berbahaya Pak. Ya. Baik itu untuk menginfeksi orang dengan komorbid atau penyakit penyerta maupun tidak dengan komorbid, itu bisa mengakibatkan meninggal dunia ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa kasih beberapa statement ke masyarakat kita atau beberapa advice ke masyarakat kita mengenai situasi seperti ini. Ya, intinya sejak awal mungkin ini bentuk closing ya. Jadi bahwa pandemi ini masih berjalan, kita masih berproses baik di beberapa belahan dunia, di Indonesia ataupun di NTB. Kita masih berproses. Pandemi ini masih berlangsung ya. Kemudian di situ dituntut kewaspadaan kita dan tetap menyikapi ini dengan tenang ya. Dan kondisi real yang ada di rumah sakit, yang sekarang kondisi mulai fasilitas kesehatan terutama di beberapa rumah sakit sudah mulai penuh ya. Dan variasi kasus di tempat kami tadi ada yang dengan kasus ringan, sedang, berat, bahkan sampai ke penanganan intensif. Dia tidak memandang, ada yang kasus-kasus yang memang dari ringan, sedang, bahkan berat, itu ada ya. Jadi orang ketika sudah terpapar COVID ini ada risiko menularkan ke orang lain. Jika COVID ini mengenai orang dengan risiko tinggi tadi, misalnya anak, bayi, kemudian lansia, dengan orang-orang dengan komorbid, risiko kematian itu bisa menjadi lebih tinggi. Seperti yang saya analogkan tadi, ketika orang dengan komorbid, umpama dia berada di pinggir jurang, ya dengan COVID ini dijorokkan lebih mudah dia jatuh dalam kondisi kematian seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, ayo jadi kita disiplinkan tanggung jawab pribadi di sini, tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab ke orang lain agar kita tetap konsisten untuk tetap disiplin menjalankan protokol COVID. Simpel memang. Hanya dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, atau memang harus kalau keluar rumah memang perlu sekali ya. Kalau tidak perlu ya di rumah. Ya, kemudian yang kedua physical distancing ya tetap harus dijalankan, termasuk bagaimana kebersihan tangan tadi, hand hygiene ya, mencuci tangan ya. Jadi terus menjaga kesehatan tentunya. Menjaga kesehatan ini selain fisik juga mental kita ya. Sikap mental kita tetap tenang dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Kita ingin tetap produktivitas berjalan, tetapi aman juga harus dikedepankan. Jadi hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, vaksin bisa segera ditemukan ya, dan angka kesakitan itu lambat laun semakin menurun. Kembali ke pilihan kita tadi, kembali ke kita, sikap kita harus bisa disiplin kembali menjalankan protokol COVID. Mungkin begitu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fikri. Ya, terima kasih atas pencerahannya kepada kita pada siang hari ini tentang penanganan maupun perkembangan penyebaran virus COVID-19 di NTB sendiri. Nah, teman-teman, sudah kita saksikan tadi penjelasan dan kesimpulan dari Bapak Dr. Fikri tentang penyebaran COVID ini di NTB. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam kolom komentar maupun menyaksikan live di Facebook Humas NTB. Terima kasih, saya Siti Malikatul Musawiroh pamit undur diri. Kita jumpa di bincang gemilang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.